Ya, syirik adalah lawan daripada ikhlas. Ya. Kalau ikhlas itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, kalau syirik menyekutukan Allah. Jadi menjadikan tandingan bagi Allah di dalam ibadah. Waliyadzubillah, ini tidak boleh ya. Dan syirik ini termasuk dosa yang sangat besar dan urutannya paling pertama karena Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni segala dosa yang lain selain daripada dosa syirik ini. Ya, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maksud ayat ini adalah dosa syirik yang mana pelakunya belum sempat bertaubat, mati di atas kesyirikan tersebut, maka dia tidak diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Adapun orang-orang ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga tauhidnya, tidak menyekutukan Allah, meskipun dia banyak berbuat dosa ini dan itu, maka masih ada pintu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jikalau Allah menghendaki. Jadi nanti di akhirat ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat ampunan, dan ada orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat ampunan tetapi masuk neraka dulu. Ya, ini khusus bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertauhid kepada Allah. Dan juga Nabi SAW itu pernah membacakan firman Allah kepada para sahabat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak berbuat zalim?" Karena tadi Nabi membaca ayatnya apa? Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Terus para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak berbuat zalim?" Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tabiatnya punya sifat apa? Zalim. Tapi kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang lain, yaitu surat Luqman ayat 13, yang dimaksud dengan kezaliman yang Nabi maksudkan adalah kesyirikan. Jadi orang yang beriman tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Kemudian Nabi membaca, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Waliyadzubillah. Jadi zalim itu artinya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Dan ketika kita menempatkan sesuatu, patung-patung, manusia, pohon-pohon, makhluk-makhluk, kita tempatkan posisi mereka sebagai Tuhan, berarti kita zalim. Ini kezaliman yang besar. Ya. Harusnya yang kita tuhankan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi kalau kita menjadikan tandingan untuk Allah, berarti kita telah berbuat zalim, tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang tepat sebagai Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Kenapa kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, hal-hal yang kecil, yang remeh, ya, makhluk-makhluk. Ini zalim, ya. Kemudian Nabi SAW juga pernah ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu kamu menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Masya Allah. Jadi yang pantas dijadikan Tuhan, Rabb, sesembahan, hanyalah Dia, Allah, yang memiliki sifat penciptaan, yang bisa menciptakan. Adapun yang lain-lain, yang banyak orang-orang yang salah, yang terjerumus kepada kesesatan, mereka menyembah selain Allah, patung, pohon, dan lain sebagainya, manusia. Padahal itu semua tidak bisa menciptakan. Dan bahaya yang lainnya, syirik itu bisa apa? Menghapus
pahala. Waliyadzubillah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, berbuat syirik, niscaya terhapuslah dari mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Waliyadzubillah. Pahalanya hilang. Ya. Dan setiap orang ketika dia menjalankan suatu amal ibadah, amal soleh, kalau ada unsur kesyirikannya, maka terhapus pahala amal soleh yang dia kerjakan. Misalkan kita sholat, kemudian ada laki-laki yang lewat, misalkan, atau tamu, kita lagi di masjid sholat, mawadah ya. Enggak, bukan mawadah. Ustaz nyapa aja. Sholat Allahu Akbar di masjid. Tahu pas di masjid, nggak sengaja kita ngelihat, wah ada si dia. Sholatnya dibagus-bagus sih. Suaranya dikeluarin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar kedengeran. Atau pura-pura batuk. Biar dia ngelihat. Pas dia ngelihat, semakin dikhusus-husuin sholatnya. Nah, sholat dia tidak ada pahalanya, malah dapat dosa. Waliyadzubillah. Ya. Dan juga di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah SWT berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya mendapatkan surga, sedangkan tempatnya adalah neraka. Waliyadzubillah.